Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tirai Islam, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pasti kalian pernah mengalami hal yang mengusik hati dan pikiran. Baik itu karena masalah pekerjaan, keluarga, percintaan, pertemanan, dan berbagai masalah kehidupan lainnya. Akibatnya, tidak jarang dari mereka yang mengalami hal tersebut salah dalam memilih jalan keluarnya. Dan dalam Islam, hal tersebut dapat memengaruhi kadar keimanan seseorang. Untuk itu, kali ini Mimin akan membagikan tips yang dapat sahabat-sahabat lakukan untuk membersihkan hati dan pikiran berdasarkan ajaran agama Islam. Silahkan coba beberapa tips yang dapat menyejukkan suasana hati berikut ini. 1. Berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, salah satu cara untuk selalu mengingat Allah dalam hati kita adalah dengan berzikir. Jadi, jangan lupa berzikir ketika hati atau pikiranmu sedang terusik dengan hal negatif. 2. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga merupakan salah satu hal yang bisa kamu lakukan untuk membersihkan hati dan pikiran. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 23, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa, mutu ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun. Quran Surat Az-Zumar ayat 23. 3. Salat dengan khusyuk. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 23, juga dijelaskan bahwa untuk membersihkan pikiran dan hati, umat muslim bisa melakukannya dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan salat secara khusyuk. 4. Bersilaturahmi. Barang siapa menjamin untukku satu perkara, aku jamin untuknya 4 perkara. Hendaklah dia bersilaturahmi, menjalinkan hubungan baik, niscaya keluarganya akan mencintainya, diperluas baginya rezeki, ditambah umurnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Ar-Rabi. Sebagaimana disebutkan pada hadis di atas, maka bersilaturahmilah kamu untuk meringankan suatu perkara. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperluas rezeki, menambah umur, dan memasukkan orang yang suka bersilaturahmi ke dalam surga. 5. Berwudu. Dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8, ia dapat masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Muslim, 234. Selain itu, terdapat hadis lain dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu, yang menyatakan, barang siapa yang berwudu, lalu ia selesai dari wudunya, kemudian mengucapkan, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Allah akan menutup di atasnya bacaan itu dengan penutup, kemudian ia diangkat hingga ke bawah arsy, dan tidak dibuka hingga hari kiamat. Hadis riwayat Nasai dalam Amal Yaul wa Lailah, halaman 147, Hakim, 1/752. 6. Bersedekah. Terdapat beberapa hadis dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan tentang keutamaan bersedekah, termasuk dapat membersihkan hati dan pikiran. Berikut ini beberapa di antaranya. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim, orang memberikan menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan salat, ia akan dipanggil dari pintu salat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. 7. Memaafkan kesalahan orang lain. Ibnu Katsir rahimahullahu menerangkan, bila kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadamu, maka kebaikan ini akan menggiring orang yang berlaku jahat tadi merapat denganmu, mencintaimu, dan condong kepadamu sehingga dia akhirnya menjadi temanmu yang dekat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang beriman untuk bersabar di kala marah, bermurah hati ketika diremehkan, dan memaafkan di saat diperlakukan jelek. Bila mereka melakukan ini maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dari tipu daya, setan dan musuh pun tunduk kepadanya sehingga menjadi teman yang dekat. Tafsir Al-Quran Al-Ashim 4/109. Selain itu, terdapat pula beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang menerangkan hal serupa, misalnya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Quran Surat Fussilat ayat 34-35. 8. Mengingat bahwa semua hal akan mendapat balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan hati dan pikiran, juga bisa dilakukan dengan selalu mengingat bahwa semua hal akan mendapat balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu, kamu bisa lebih tenang karena sadar bahwa segala hal yang baik akan diberikan ganjaran yang baik pula. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dirinya bakal menonton balasannya, serta barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dirinya bakal menonton balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. 9. Mengingat dosa dan kematian. Hal terakhir yang bisa membuatmu lebih tenang dan menyingkirkan pikiran buruk serta membersihkan hati adalah mengingat dosa dan kematian. Sebagaimana diterangkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Itulah 9 cara membersihkan hati dan pikiran berdasarkan ajaran agama Islam yang tertera dalam hadis dan Al-Quran. Ingatlah selalu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ganjaran yang baik untuk hal yang baik pula. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dihindarkan dari segala keburukan, dan semoga video ini dapat memberi manfaat untuk sahabat-sahabat tirai Islam. Mohon doa dan dukungannya untuk sama-sama berbagi kebaikan tentang dunia Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.